Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Saung Edukasi. Video kali ini berisi rangkuman materi PPKN kelas 11 semester 1 dan 2 kurikulum 2013 revisi 2017. Materi video bab 1 harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Bab 2, Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Bab 3, Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Bab 4, Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Bab 5, Mewaspadai Ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab 6, Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Bab 1, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Bagian A, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Ya. Nomor 1, makna hak asasi manusia. Pada diri manusia selalu melekat 3 hal, yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Nah, ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Tanpa ketiga hal tersebut, manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi seutuhnya. Sesuatu yang mendasar itu, dalam pengertian lain, disebut hak asasi. Dengan demikian, secara sederhana, hak asasi manusia adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Apa hak dasar itu? Yaitu hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, itu makna hak asasi manusia. Selanjutnya, menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jan Peterson, anggota Komisi Hak Asasi Manusia dari PBB, mengartikan bahwa HAM adalah sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia. Tanpa hak itu, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Dari pengertian yang dibuat oleh Jan Peterson, pada hakikatnya dalam HAM terkandung 2 makna. Makna yang pertama adalah HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Dan makna yang kedua, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berkeprimanusiaan. Tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Hal ini tidak berarti bahwa HAM bersifat mutlak, tanpa pembatasan, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Bila HAM dicabut dari tangan pemiliknya, manusia akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia. Tanpa HAM, manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. Ciri yang pertama adalah hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir, ya. Itu arti dari hakiki. Lalu yang kedua cirinya adalah universal. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang.
tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Ciri yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Dan yang keempat, cirinya adalah tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak. Apakah hak sipil dan politik, hak ekonomi, atau hak sosial dan budaya. Ya, itulah ciri dari hak asasi manusia yang berbeda dibandingkan dengan hak-hak lainnya. Oke, selanjutnya makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ya, jadi makna dari kewajiban asasi manusia adalah kewajiban asasi sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Nah, berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia berbunyi, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Ya, jadi ada hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhi kewajiban yang dimilikinya. Hak dan kewajiban asasi juga tidak dapat dipisahkan. Karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak. Dan sebaliknya, dari hak-hak maka muncullah kewajiban. Oke, kita masuk ke bagian B, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Yang bagian A, ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Yang B, kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Bagian D dari hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Bagian E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Yang kedua, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumen Pancasila. Nilai instrumen merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumen ini sifatnya lebih khusus ya dibandingkan dengan nilai dasar yang sebelumnya kita bahas.
Hak dan kewajiban asasi manusia juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumen Pancasila. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut, ya. Ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 28J. Lalu ada ketetapan MPR, ya. Lalu ada ketentuan dalam undang-undang organik. Ada ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 99. Lalu ada ketentuan dan peraturan pemerintah, ketentuan dan keputusan presiden atau Kepres. Ketiga, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Nilai praktis merupakan realisasi nilai-nilai instrumen suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praktis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Hak asasi manusia dalam nilai praktis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumen Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya bagian C dari bab 1, kasus pelanggaran hak asasi manusia. 1. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia itu disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama ada faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM. Biasanya berasal dari diri pelaku pelanggar HAM itu sendiri. Di antaranya sebagai berikut. 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, sikap ini menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Oke, itu. Jadi faktor internal yang pertama adalah sikap egois. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua, penyebabnya adalah rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Dan ketiga, penyebabnya adalah sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Selanjutnya, faktor eksternal, ya. Tadi faktor internal, kemudian faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah saja, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak mempedulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas
akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku pelanggaran HAM tidak akan merasa jera karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM dan dapat menjadi contoh yang tidak baik. Hal ini dapat mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang oleh masyarakat pada umumnya. Penyebab ketiga, pelanggaran hak asasi manusia dari faktor eksternal adalah penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar ya, terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan, tentu hal ini akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM. Selain itu, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya, munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Penyebab yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, tentu akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Selanjutnya, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Berikut ini ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Ada kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984. Ya. Lalu yang kedua ada penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Lalu ada penembakan mahasiswa Universitas Trisakti tanggal 12 Mei 1998. Ada tragedi Semanggi 1 tanggal 13 November 1998. Lalu ada penculikan aktivis pada tahun 1997-1998. Oke, selanjutnya bagian D, upaya penegakan hak asasi manusia. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM telah melakukan langkah-langkah strategis. Yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Yang kedua, pembentukan Instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Yang ketiga, pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu, berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia
dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Selanjutnya, upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Berikut ini pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. Nomor 1, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal, dan meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Kelima, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Selanjutnya, bagian B, membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois dapat menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap egois akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya dapat melanggar hak orang lain. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab kedua, sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. A. Hakikat demokrasi. 1. Makna demokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Artinya, kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat, sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki orang lain. 2. Klasifikasi demokrasi. Keanekaragaman sudut pandang membuat demokrasi dapat dikenal dari berbagai macam bentuk. Berikut ini dipaparkan beberapa macam bentuk demokrasi. A. Berdasarkan titik berat perhatiannya. Dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya, demokrasi dibedakan ke dalam 3 bentuk. 1. Demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. 3. Demokrasi gabungan, yaitu
bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Selanjutnya, klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologi. Berdasarkan ideologi yang menjadi landasannya, demokrasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk. Pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenangnya terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi protelar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan, dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Menurut Mr. Krenberg, demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpin. Sementara menurut pandangan Miriam Budiarjo, komunisme tidak hanya merupakan sistem politik, tetapi juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme dan kekerasan dipandang sebagai alat yang sah. C. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dapat dibedakan ke dalam dua bentuk. Pertama, demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. 3. Prinsip-prinsip demokrasi. Henry B. Mayo, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Adapun prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. A. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. B. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. C. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. D. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. E. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. F. Menjamin tegaknya keadilan. Kemudian, menurut Alamudi, sebagaimana dikutip oleh Sri Mulyan dan Saifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki suku guru demokrasi sebagai berikut. A. Kedaulatan rakyat. B. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. C. Kekuasaan mayoritas. D. Hak-hak minoritas. E. Jaminan hak-hak asasi manusia. F. Pemilihan yang bebas dan jujur. G. Persamaan di depan hukum. H. Proses hukum yang wajar. I. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. J. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. K. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Bagian B. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. 1.
prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pilar yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. B. Demokrasi dengan kecerdasan. Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. C. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memilih atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR dan DPRD. D. Demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna penting. Pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Kedua, kekuasaan negara memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Ketiga, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Keempat, kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan, atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. E. Demokrasi dengan pemisah kekuasaan negara. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan dengan sistem pengawasan dan perimbangan. F. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi manusia, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. G. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka, yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka, penggugat dengan pengacaranya, menuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsideran atau pertimbangan, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya. Hak demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten atau kota. Dengan peraturan pemerintah, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan
untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Selanjutnya, periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. A. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Adapun elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara sudah sejak semula mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi, sehingga begitu mereka menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak politik yang sama, tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan. Kedua, presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk untuk menggantikan parlemen. Ketiga, dengan maklumat wakil presiden dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. B. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan UUD sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer. Masa demokrasi parlementer merupakan masa yang semua elemen demokrasinya dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Ketiga,
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia mulai dimasuki, yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut sebagai demokrasi terpimpin. Maksud konsep terpimpin ini dalam pandangan Presiden Soekarno adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. D. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur maupun yang bersifat infrastruktur. Selain itu juga, Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengemban Supersemar, mandataris MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai dengan sekarang. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Kondisi demokrasi Indonesia saat ini dapat diibaratkan sedang menuju ke arah kesempurnaan. Akan tetapi, jalan terjal menuju itu tentu saja selalu menghadang. Tugas kita adalah mengawal demokrasi ini supaya teraplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan. Bagian C, membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. 1. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Kehidupan demokratis penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan. Seandainya kehidupan yang demokratis tidak terlaksana, maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan. Tidak ada jaminan hak-hak asasi manusia. Tidak ada persamaan di depan hukum. Jika demikian, kita akan semakin jauh dari tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Untuk menjalankan kehidupan demokratis, kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa prinsip di bawah ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membiasakan diri untuk berbuat sesuatu dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. Selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah. Selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara.
bahkan diri sendiri. Menuntut hak setelah melaksanakan kewajibannya. Menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. Menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Selanjutnya, bab 3, sistem hukum dan peradilan di Indonesia. A. Sistem hukum di Indonesia. 1. Makna dan karakteristik hukum. Definisi tentang hukum sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai kenyataan. Akan tetapi, meskipun sulit merumuskan definisi yang baku mengenai hukum, di dalam hukum terdapat beberapa unsur, di antaranya sebagai berikut. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak menaatinya akan diberikan sanksi yang tegas. 2. Penggolongan hukum. Ruang lingkup atau cakupan hukum begitu luas. Untuk itu, perlu dilakukan penggolongan atau pengklasifikasian. Berdasarkan kepustakaan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan sebagai berikut. A. Berdasarkan sumbernya. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam perundang-undangan. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. B. Berdasarkan tempat berlakunya. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. C. Berdasarkan bentuknya. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat, serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Hukum tertulis. Hukum tertulis dibedakan atas dua macam, yaitu hukum tertulis yang diklasifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan, sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaannya, misalnya KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang. B. Hukum tertulis yang tidak diklasifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. D. Berdasarkan waktu berlakunya. Ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 2. Ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya,
rancangan undang-undang. Selanjutnya, penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Satu, hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Dua, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan sebagainya. Selanjutnya, penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Satu, hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya, melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Dua, hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian, atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antar individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum. Misalnya, ketentuan dalam pewarisan baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat. Kemudian, penggolongan hukum berdasarkan wujudnya. Satu, hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Dua, hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak. Kemudian, penggolongan hukum berdasarkan isinya. Satu, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu, menyangkut kepentingan umum. Hukum publik terbagi atas hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. Hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Hukum tata usaha negara, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Hukum internasional, mengatur hubungan antar negara, seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. Dua, hukum privat atau sivil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contoh, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. B. Hukum perniagaan, hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contohnya, hukum tentang jual beli, hutang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya. 3. Tujuan hukum. Tujuan ditetapkannya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Dengan adanya suasana aman dan tentram serta tertib di kalangan umat manusia, maka segala kepentingan manusia dapat dilindungi oleh hukum dari tindakan yang merugikan, mengingat kepentingan manusia seringkali saling berbenturan. Untuk itulah, negara mempunyai tugas menjaga tata tertib masyarakat dan berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah air Indonesia. Negara juga mempunyai wewenang menegakkan hukum dan memberi sanksi hukum kepada yang melanggarnya. 4. Tata hukum Indonesia. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara, sehingga
dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada UUD 1945. Pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Oleh karena itu, tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagian B mencermati sistem peradilan di Indonesia. 1. Makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan nasional sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. 2. Dasar hukum lembaga peradilan. Peraturan perundang-undangan menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara bebas tanpa ada intervensi atau campur tangan dari siapapun. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional sebagai berikut. Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bab 9, Pasal 24, Ayat 2 dan 3. Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Undang-Undang RI Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi. 3. Klasifikasi lembaga peradilan. Badan Peradilan Nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. B. Mahkamah Konstitusi. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung antara lain: 1. Peradilan umum yang meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi. 2. Peradilan agama yang terdiri atas pengadilan agama, pengadilan tinggi agama. 3. Peradilan militer terdiri atas pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. 4. Peradilan tata usaha negara yang terdiri atas pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. 4. Perangkat lembaga peradilan. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kekuasaan kehakiman, setiap lembaga peradilan mempunyai alat kelengkapan atau perangkatnya. Berikut perangkat dari lembaga-lembaga peradilan tersebut. A. Peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. 1. Pengadilan negeri. Pengadilan negeri mempunyai daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten atau kota dan berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan negeri dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, pengadilan negeri mempunyai perangkat yang terdiri atas pimpinan, hakim, panitera, sekretaris, dan jurusita. Pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat pengadilan tinggi terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris. B. Peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Kekuasaan kehakiman pada peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung. 1. Pengadilan agama. Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama dan dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Perangkat atau alat kelengkapan pengadilan agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Ketua dan wakil ketua pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Wakil ketua dan hakim pengadilan agama diangkat sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Agama. 2. Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat pengadilan tinggi agama terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan pengadilan tinggi agama terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua pengadilan tinggi agama diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung. Hakim anggota pengadilan tinggi agama adalah hakim tinggi. Wakil ketua dan hakim pengadilan tinggi agama diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama. C. Peradilan militer. Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer, yang meliputi pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan
pengadilan militer pertempuran. Dalam peradilan militer dikenal adanya auditorat, yaitu badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyelidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima TNI. Auditorat terdiri atas auditorat militer, auditorat militer tinggi, auditorat jenderal, dan auditorat militer pertempuran. D. Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 1. Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Pimpinan pengadilan terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Hakim pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Wakil ketua dan hakim pengadilan tata usaha negara diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat banding. Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung. Hakim anggota pengadilan ini adalah hakim tinggi. Wakil ketua dan hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. E. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, dan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Susunan organisasinya terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 anggota hakim konstitusi. Untuk kelancaran tugas Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah sekretariat jenderal dan kepaniteraan yang susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenangnya diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Hakim Konstitusi adalah pejabat negara. 5. Tingkatan lembaga peradilan. A. Pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat pertama dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Pengadilan tingkat pertama mempunyai kekuasaan hukum yang meliputi satu wilayah kabupaten atau kota. Fungsi pengadilan tinggi pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Wewenang pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, khususnya tentang 2 hal berikut. 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian tuntutan. 2.
ganti kerugian, dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan. B. Pengadilan tingkat kedua. Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Daerah hukum pengadilan tinggi pada dasarnya meliputi satu provinsi. Pengadilan tingkat kedua berfungsi sebagai berikut. Satu, menjadi pimpinan bagi pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya. Dua, melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan wajar. Tiga, mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya. Empat, untuk kepentingan negara dan keadilan, pengadilan tinggi dapat memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Adapun wewenang pengadilan tingkat kedua adalah sebagai berikut. Satu, mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Dua, berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan hakim. C. Kasasi oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004, perangkat atau kelengkapan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, 2 orang wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang non-yudisial. Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena putusan itu salah atau tidak sesuai dengan undang-undang. Hal tersebut dapat terjadi karena alasan berikut. 1. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya perbuatan yang bersangkutan. 2. Melampaui batas wewenang. 3. Salah menerapkan atau karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku. 6. Peran lembaga peradilan. A. Lingkungan peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Di samping itu, pengadilan tinggi juga berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir apabila ada sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan. Dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang sebagai berikut. 1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 3. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang, seperti memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan gerasi dan rehabilitasi. B. Lingkungan peradilan agama. Kekuasaan kehakiman
di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2006, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sodako, dan ekonomi syariah. C. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Lingkungan peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi pihak-pihak berikut. 1. Anggota TNI. 2. Seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI. 3. Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang. 4. Seseorang yang tidak termasuk ke dalam angka 1, 2, dan 3, tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan perundang-undangan harus diadili oleh pengadilan militer. E. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk perkara-perkara berikut. 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga 1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya. 2. Perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagian C menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. 1. Perilaku yang sesuai dengan hukum. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran A. Memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. B. Mempertahankan tertib hukum yang ada. Dan C. Menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya, seperti disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian
bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu: satu, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan, bahkan kebutuhan, dan hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. B. Macam-macam sanksi. Sanksi terhadap pelanggaran itu amat banyak ragamnya. Misalnya, sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda satu sama lain. Akan tetapi, dari segi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Bab 4. Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. A. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. 1. Makna hubungan internasional. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara. Untuk memperluas pemahaman kalian, berikut dipaparkan makna dari ketiga konsep tersebut. A. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. B. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. C. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. 2. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk peningkatan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Selain itu, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal berikut. A. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. B. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material maupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. C. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Dasar kerjasama adalah membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna.
D. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. E. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri. F. Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. G. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita. 3. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Sifat politik luar negeri inilah yang mewarnai pola kerjasama bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Dengan kata lain, Indonesia selalu menitik beratkan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia bagi kemajuan, peradaban, dan perdamaian dunia. B. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. 1. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB. Misalnya Dewan Ekonomi dan Sosial, Organisasi Buruh Internasional, maupun Organisasi Pangan dan Pertanian. Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya yang dipilih pada tahun 2006. Indonesia kemudian terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2007-2010 melalui dukungan 165 suara negara anggota PBB. 2. Peran Indonesia dalam ASEAN. Indonesia sangat berperan aktif dalam organisasi ASEAN sebagai sesama negara dalam satu kawasan, satu ras, satu rumpun. Hubungan negara di Asia Tenggara seperti layaknya kakak beradik. Menyadari akan hal itu, Indonesia menjadi salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN hingga saat ini tidak pernah surut. Bahkan, ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau pertemuan-pertemuan ASEAN. 3. Peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Selama 3 tahun dipimpin Indonesia, banyak kalangan menyebut gerakan non-blok berhasil memainkan peran penting dalam persaturan politik global. Lewat Jakarta Message, Indonesia memberi warna baru pada gerakan ini dengan meletakkan titik berat kerjasama pada pembangunan ekonomi. Akan tetapi, meskipun demikian, politik dan keamanan negara-negara sekitar tetap menjadi perhatian. Dengan kontribusi positifnya selama ini, Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik regional, antara lain gerakan separatis Moro di Filipina dan sengketa di Laut Cina Selatan. Bab 5. Mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. A. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. 1. Ancaman di bidang ideologi. Komunisme menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila. Meskipun Indonesia telah menolak dengan tegas paham komunis. Akan tetapi, apabila ancaman tersebut tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin komunisme akan kembali berkembang pesat di Indonesia. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia.
intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Bentuk lain yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi, diantaranya sebagai berikut. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri, seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. B. Cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Pada akhirnya, mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. C. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Pihak yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. D. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan sulit dikendalikan. E. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang, pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya, dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Pada akhirnya, apabila globalisasi menimbulkan efek buruk kepada prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara, distribusi pendapatan menjadi semakin tidak adil, dan masalah sosial ekonomi masyarakat semakin bertambah buruk. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi, diantaranya sebagai berikut. A. Munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. B. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. C. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri, serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. D. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. E. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. F. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. B. Strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolek Sosbud Hankam dalam membangun integrasi nasional. 1. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. A. Mengembangkan demokrasi politik. B. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. C. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. D. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. E. Menegakkan supremasi hukum. F. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. 2. Strategi Indonesia mengatasi ancaman di bidang ekonomi. A. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri, sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. B. Pertanian dijadikan prioritas utama, karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. C. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri, sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. D. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harus terjangkau oleh daya beli masyarakat. E. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. F. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. 3. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. 4. Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHAN Kamrata. Ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam membangun integrasi nasional tidak hanya bersifat militer, tetapi ancaman non-militer pun tidak kalah bahayanya. Oleh karena itu, diperlukan strategi pertahanan non-militer yang tidak kalah hebat dengan strategi untuk mengatasi ancaman militer. Strategi pertahanan non-militer merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, teknologi, informasi, komunikasi, keselamatan umum, dan hukum. Bab 6. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. 1.
perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. C. Bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum, dalam arti hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif, serta diabadikan untuk kepentingan nasional. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara bagi Indonesia merupakan suatu politik kewilayahan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai politik kewilayahan, wawasan Nusantara mempunyai sifat manunggal dan utuh menyeluruh. Wawasan Nusantara bersifat manunggal, artinya mendorong terciptanya keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Adapun utuh menyeluruh, maksudnya menjadikan wilayah Nusantara dan rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat, serta tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apapun, sesuai dengan asas satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan Indonesia. B. Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau
yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan Australia. 2. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keunggulan yang pertama, jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Kedua, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Ketiga, dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara, sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Keempat, semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Kelima, memiliki tata krama atau krama tamahan. Keenam, letak wilayahnya yang amat strategis, yaitu di posisi silang dunia, sehingga membuat Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. Ketujuh, keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. Keanekaragaman flora dan faunanya membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. Keunggulan selanjutnya, salah satu keajaiban dunia juga ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur, yang tidak sedikit menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia. Selain Candi Borobudur, Indonesia pun mempunyai keajaiban dunia lainnya, yaitu Pulau Komodo. Keunggulan selanjutnya, wilayah Indonesia sangat luas, yaitu 5.193.250 km persegi, yang meliputi daratan seluas 2.027.087 km persegi dan lautan seluas 3.166.163 km persegi. Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam. C. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 1. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga faktor tersebut merupakan pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Ketiga faktor tersebut dapat mempersatukan perbedaan dan keanekaragaman yang telah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Perbedaan suku bangsa, agama, bahasa, dan sebagainya dapat dipersatukan dengan menjalankan nilai-nilai yang terdapat dalam ketiga faktor tersebut, sehingga pada akhirnya nilai-nilai tersebut akan memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adapun faktor-faktor yang berpotensi menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diantaranya sebagai berikut. 1. Kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Kedua, keadaan geografis. Ketiga, munculnya gejala etnosentrisme. Keempat, melemahnya nilai budaya bangsa. Kelima, pembangunan yang tidak merata. D. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, ketika berada di rumah, kalian dapat menampilkan sikap rukun melalui perilaku saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lain, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain, menghargai perbedaan pendapat, menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dengan orang lain. Dalam kehidupan di sekolah, kalian senantiasa menampilkan sikap
dan perilaku saling menolong dan saling berbagi dengan teman, menghargai dan menghormati pendapat teman, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, menghormati guru, dan sebagainya. Dalam kehidupan di masyarakat, kalian harus tetap menjaga kerukunan warga dengan sikap tolong-menolong, saling menjaga perasaan, saling menghormati, saling menghargai hak orang lain, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah, bersikap arif, mau bekerja sama dengan orang lain, serta mau bekerja keras dalam membangun bangsa. Demikianlah rangkuman materi pelajaran PPKN untuk siswa kelas 11 semester 1 dan 2. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya.